Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Al-Fajri dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam beberapa menit ke depan akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen. Sebelum memasuki pembahasan, pertama-tama mari kita puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita beribu-ribu macam kenikmatan, sehingga dengan pemberiannya kita masih bisa melaksanakan aktivitas hingga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati para dosen, guru besar di Universitas Pancasakti Bekasi, dan khususnya Ibu Ifah Masripah selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, untuk beberapa menit ke depan kita akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen. Yang pertama, untuk pembahasan yang pertama kita harus mengenal terlebih dahulu tentang apa itu sistem informasi manajemen. Nah, pengertiannya, definisinya, sistem informasi manajemen atau disingkat SIM atau Management Information System itu adalah sebuah sistem informasi yang digunakan oleh manajemen dalam sebuah organisasi. Untuk apa? Untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang relevan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, secara lebih rinci, sistem informasi manajemen itu memiliki beberapa karakteristik dan fungsi utama. Yang pertama, mengintegrasikan data atau informasi dari berbagai sumber, seperti sistem informasi fungsional, akuntansi, keuangan, pemasaran, dan lain-lain, sistem transaksi, dan sumber eksternal. Yang kedua, mengolah data menjadi informasi yang bermakna melalui proses seperti pencarian, pengorganisasian, analisis, dan pelaporan. Lalu yang ketiga, menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer pada berbagai tingkatan manajemen, tingkatan operasional, taktis, dan strategis untuk pengambilan keputusan yang efektif. Lalu yang keempat, membantu manajemen dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian operasi organisasi. Lalu yang kelima, mendukung fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan strategis, pengawasan kinerja, alokasi sumber daya, dan analisis tren bisnis. Lalu yang keenam, dari definisi ini fungsinya yaitu menggunakan teknologi informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, basis data, database, jaringan komputer, dan peralatan komunikasi. Nah, sistem informasi manajemen bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dengan menyediakan informasi yang akurat, terkini, dan relevan bagi pengambil keputusan. Dengan adanya sistem informasi manajemen dapat mengakses dan menganalisis data dari berbagai sumber dengan lebih mudah, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik dan juga tepat waktu. Namun, keberhasilan sistem informasi manajemen itu tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada faktor-faktor lain seperti kualitas data, keterlibatan pengguna, dan juga dukungan manajemen puncak. Nah, itu adalah definisi dari sistem informasi manajemen. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup dari sistem informasi manajemen. Nah, ruang lingkup sistem informasi manajemen itu meliputi berbagai aspek dalam organisasi, diantaranya satu, fungsi manajemen. Sistem informasi manajemen itu mendukung fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam organisasi. Nah, sistem informasi manajemen itu menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan pada setiap tingkatan manajemen, operasional, taktis, dan strategis. Lalu, ruang lingkup sistem informasi manajemen yang kedua adalah sumber daya organisasi. Nah, di mana sistem informasi manajemen ini membantu dalam pengelolaan sumber daya organisasi seperti sumber daya manusia, keuangan, material, dan juga informasi. Nah, sistem informasi manajemen itu memfasilitasi perencanaan,
alokasi, dan pengawasan penggunaan sumber daya secara efektif dan juga efisien. Lalu yang ketiga, proses bisnis. Nah, sistem informasi itu berbagai proses bisnis dalam organisasi seperti produksi, pemasaran, penjualan, akuntansi, dan manajemen rantai pasokan. Lalu sistem informasi manajemen juga membantu dalam otomatisasi, integrasi, dan optimalisasi proses bisnis. Lalu yang keempat, integrasi sistem informasi. Nah, sistem informasi manajemen itu mengintegrasikan berbagai sistem informasi fungsional seperti sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi sumber daya manusia, dan juga itu yang lain sebagainya. Lalu sistem informasi juga menyediakan platform untuk berbagi data dan informasi di seluruh organisasi. Lalu yang kelima, analisis dan pelaporan. Nah, sistem informasi manajemen ini memfasilitasi analisis data dan pelaporan untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, sistem informasi manajemen menyediakan alat analitik seperti sistem pendukung keputusan, kecerdasan bisnis, dan perangkat lunak analisis data. Lalu yang keenam, komunikasi dan kolaborasi. Nah, sistem informasi manajemen itu memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi di dalam organisasi seperti melalui email, internet, dan sistem manajemen pengetahuan. Lalu, sistem informasi manajemen juga mendukung komunikasi dan koordinasi dengan mitra bisnis eksternal. Itulah beberapa ruang lingkup dari sistem informasi manajemen. Lalu yang akan kita bahas adalah jenis sistem informasi manajemen. Nah, terdapat beberapa jenis sistem informasi manajemen yang digunakan dalam organisasi. Data analisis seperti simulasi, optimasi, dan peramalan. Di antaranya yang pertama itu sistem informasi operasional, Operation Information Systems atau OIS. Nah, sistem ini mendukung operasi bisnis sehari-hari seperti pemrosesan transaksi, pengendalian proses industri, dan pengelolaan rantai pasokan. Contohnya itu adalah sistem pemrosesan pesanan, sistem penggajian, dan sistem inventory. Lalu yang kedua ada sistem informasi manajerial, Management Information System, MIS disingkat. Nah, sistem ini menyediakan informasi dalam bentuk laporan dan ikhtisar atau ringkasan untuk manajer tingkat menengah. Nah, MIS ini mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan membantu dalam pengambilan keputusan taktis. Contohnya adalah sistem pelaporan penjualan, sistem anggaran, dan sistem perencanaan produksi. Lalu yang ketiga, sistem informasi eksekutif atau disingkat AIS. Nah, AIS ini dirancang khusus untuk menyediakan informasi kepada eksekutif dan manajer tingkat atas dalam bentuk yang mudah dipahami seperti grafik dan dashboard. Nah, AIS ini menggabungkan data internal dan eksternal untuk mendukung pengambilan keputusan manajer. Lalu yang keempat, sistem pendukung keputusan, Decision Support System atau DSS. Nah, DSS ini adalah sistem berbasis model yang mengintegrasikan data dan model analitik untuk membantu pengambilan keputusan semi terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, DSS ini juga yang menyediakannya. Nah, yang kelima itu adalah sistem informasi fungsional. Nah, sistem ini mendukung fungsi bisnis tertentu dalam organisasi seperti sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi sumber daya manusia, dan sistem informasi keuangan. Lalu yang keenam, sistem informasi geografis atau Geographic Information System, GIS disingkat. Nah, GIS ini mengintegrasikan data geografis dan data non-geografis untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang melibatkan lokasi geografis. Contohnya adalah pemetaan, sistem navigasi, dan sistem pengelolaan aset berbasis lokasi. Lalu yang ketujuh ada sistem informasi bisnis elektronik, Electronic Business Information System. Nah, sistem ini mendukung aktivitas bisnis melalui internet dan jaringan komputer seperti e-commerce, e-marketing, dan sistem manajemen rantai pasokan elektronik.
Nah, setiap jenis sumber informasi sistem informasi manajemen ini memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Namun, yang pasti semuanya berperan dalam menyediakan informasi yang relevan dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan dan operasi bisnis yang efektif dalam organisasi. Nah, setelah kita bahas mengenai jenis-jenis sistem informasi manajemen, sekarang kita akan membahas mengenai komponen sistem informasi manajemen. Nah, setelah tadi kita bahas sistem informasi manajemen itu terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Nah, berikut adalah beberapa komponen yang terdapat di dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama itu adalah perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras itu mencakup semua peralatan yang dibutuhkan, peralatan fisik yang dibutuhkan. Untuk apa? Untuk mengoperasikan SIM ini, sistem informasi manajemen ini, seperti komputer, server, printer, peralatan jaringan, dan perangkat penyimpanan data. Nah, perangkat keras ini berfungsi untuk sebagai platform untuk menjalankan perangkat lunak dan juga memproses data. Lalu yang kedua ada perangkat lunak atau software. Nah, perangkat lunak ini adalah program komputer yang digunakan untuk mengoperasikan dan mengelola sistem informasi manajemen. Nah, perangkat lunak itu mencakup sistem operasi aplikasi bisnis, sistem manajemen, basis data, perangkat lunak keamanan, dan perangkat lunak utilitas lainnya yang diperlukan untuk menjalankan sistem informasi manajemen dengan efektif. Lalu yang ketiga, data dan base data, basis data. Nah, data itu adalah elemen paling penting dalam sistem informasi manajemen yang mencakup semua informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dan tersimpan dalam format digital. Nah, sistem manajemen basis data DBMS ini digunakan untuk mengatur, menyimpan, dan mengambil data secara efisien. Lalu yang keempat yaitu jaringan dan komunikasi. Nah, jaringan komputer dan perangkat komunikasi memungkinkan pertukaran data dan informasi di dalam organisasi maupun dengan pihak eksternal. Nah, jaringan dapat berupa jaringan lokal LAN, jaringan area luas yang WAN, dan juga jaringan internet yang menghubungkan berbagai komponen SIM, sistem informasi manajemen ini secara terpadu. Lalu yang kelima, sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia itu mencakup penggunaan akhir, analisis sistem, programmer, operator, dan staf pendukung lainnya yang terlibat dalam pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan SIM. Nah, mereka ini berperan penting dalam memasukkan data, menggunakan aplikasi, dan memastikan keberhasilannya untuk mengimplementasikan SIM. Lalu yang keenam yaitu prosedur dan kebijakan. Prosedur dan kebijakan adalah aturan dan pedoman yang mengatur bagaimana sistem informasi manajemen dioperasikan dan digunakan dalam organisasi. Nah, hal ini mencakup prosedur pengumpulan data dan juga kebijakan keamanan, kebijakan backup data, dan aturan lain yang terkait dengan penggunaan sistem informasi manajemen. Lalu yang terakhir, manajemen sistem informasi. Nah, manajemen sistem informasi adalah proses perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem informasi manajemen dalam organisasi. Nah, hal ini melibatkan pengawasan terhadap seluruh komponen sistem informasi manajemen untuk memastikan bahwa sistem itu berjalan dengan efektif dan mendukung tujuan bisnis organisasi. Nah, semua komponen ini harus bekerja secara terintegrasi dan saling mendukung agar sistem informasi manajemen ini berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi organisasi. Nah, lalu kita akan membahas mengenai peranan sistem informasi manajemen dalam organisasi. Nah, sistem informasi manajemen itu memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Nah, berikut beberapa kita bahas peranan yang penting sistem informasi manajemen ini di dalam organisasi. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan. Nah, sistem informasi manajemen itu menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu bagi para pengambil keputusan pada berbagai tingkatan manajemen. Nah, informasi ini membantu manajer dalam mengidentifikasi masalah,
menganalisis situasi, mempertimbangkan alternatif, dan membuat keputusan yang lebih baik. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Nah, sistem informasi manajemen itu memfasilitasi otomatisasi dan integrasi proses bisnis sehingga meningkatkan efisiensi sebuah operasional. Nah, sistem informasi manajemen itu membantu dalam pengelolaan sumber daya organisasi seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan secara lebih efektif. Lalu yang ketiga, mendukung perencanaan dan pengendalian. Nah, sistem informasi manajemen itu menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan strategis, taktis, dan operasional dalam organisasi. Sistem informasi manajemen membantu dalam monitoring kinerja, mengidentifikasi penyimpangan, dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan. Lalu yang keempat, meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Nah, sistem informasi manajemen ini memfasilitasi koordinasi dan komunikasi yang lebih baik di antara departemen, cabang, ataupun unit bisnis dalam organisasi. Nah, sistem informasi manajemen ini memungkinkan berbagi informasi dan kolaborasi yang lebih efektif di seluruh organisasi tersebut. Lalu yang kelima, memberikan keunggulan kompetitif. Nah, sistem informasi manajemen dapat memberikan organisasi keunggulan kompetitif dengan menyediakan informasi yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Nah, sistem informasi manajemen ini membantu organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan juga memanfaatkan peluang baru. Lalu yang terakhir, meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan. Sistem informasi manajemen itu memfasilitasi pengelolaan informasi yang lebih baik sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi. Nah, sistem informasi manajemen membantu organisasi dalam mematuhi peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan informasi. Nah, secara keseluruhan, sistem informasi manajemen sebagai tulang punggung informasi dalam organisasi itu memungkinkan aliran informasi yang efektif, mendukung proses pengambilan keputusan, dan berkontribusi pada pencapaian tujuan dari sebuah organisasi. Nah, lalu di tengah-tengah zaman sekarang ini ada tantangan sistem informasi manajemen dalam organisasi. Berikut akan kita bahas. Nah, sistem informasi manajemen itu menghadapi beberapa tantangan dalam implementasi dan pengelolaannya di dalam organisasi. Nah, berikut adalah beberapa tantangan utama sistem informasi manajemen dalam sebuah organisasi. Yang pertama, keamanan dan privasi data. Melindungi data dan informasi organisasi dari ancaman keamanan seperti serangan cyber, pencurian data, dan kebocoran informasi merupakan tantangan yang besar. Organisasi harus memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan mematuhi peraturan privasi data. Lalu yang kedua, integrasi sistem. Nah, mengintegrasikan berbagai sistem informasi fungsional seperti sistem akuntansi, pemasaran, dan sumber daya manusia ke dalam satu platform sistem informasi manajemen. Yang ketiga, kualitas data. Memastikan kualitas data yang akurat, lengkap, terkini, dan konsisten di seluruh organisasi merupakan tantangan utama. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menyebabkan kesalahan yang fatal dalam mengambil keputusan dan mengurangi efektivitas sistem informasi manajemen. Lalu yang keempat, itu adalah pengelolaan perubahan. Nah, menghadapi perubahan teknologi, proses bisnis atau struktur organisasi yang cepat itu merupakan tantangan yang besar bagi sistem informasi manajemen. Sistem harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan ini supaya dengan biaya dan gangguan yang minimal. Lalu yang kelima, resistensi pengguna. Nah, menghadapi resistensi dari pengguna akhir terhadap adopsi dan penggunaan sistem informasi manajemen baru adalah tantangan yang umum terjadi. Nah, pelatihan dan keterlibatan pengguna yang memadai itu sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Lalu yang keenam, sumber daya yang terbatas. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi itu yang dapat membatasi kemampuan organisasi dalam mengembangkan dan memelihara sistem informasi manajemen yang efektif. Lalu yang ketujuh,
kompleksitas sistem. Nah, semakin kompleks sistem informasi manajemen yang digunakan, maka semakin sulit untuk mengelola dan memastikan kinerja yang optimal. Nah, kompleksitas ini dapat menyebabkan masalah seperti downtime yang lebih sering, kesalahan, dan juga ketidakefisienan. Yang kedelapan, kepatuhan dan regulasi. Organisasi itu harus mematuhi berbagai peraturan dan standar terkait pengelolaan data, privasi, dan sistem informasi yang dapat menambah kompleksitas dan biaya data implementasi sistem informasi manajemen. Mengatasi tantangan-tantangan ini tentu membutuhkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan perencanaan yang matang, pengelolaan proyek yang baik, dukungan manajemen puncak, serta investasi yang memadai dalam sumber daya, pelatihan, dan teknologi yang tepat. Jadi itulah mengenai sistem informasi. Tadi kita sudah bahas mulai dari definisi, komponen-komponennya, dan juga kita bahas tadi tentang tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh sistem informasi manajemen. Jadi itulah yang sudah kita bahas. Dan berikut daftar pustaka. Mungkin cukup sekian dari saya, Muhammad Hakim Al-Fajri. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.